Jakarta merupakan kota ke-10 dari rangkaian pelatihan digitalisasi negeri. Pandemi yang terjadi tidak hanya berdampak di daerah, namun di ibu kota Jakarta sendiri, UMKM-UMKM yang ada turut merasakan imbasnya. Kondisi inilah yang menuntut para UMKM tersebut melakukan transformasi menuju digital. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Kominfo lewat program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI memberikan pelatihan bagi UMKM di kota Jakarta lewat program digitalisasi negeri Go Digital 2021 yang merupakan bagian dari program konektivitas digital. Pelatihan ini diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2021 dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kominfo, Fadila Matar, PLT Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Aji, dan Ketua Umum HIPMI DKI, Sona Maisana. Acara hari ini diselenggarakan oleh Bakti Kominfo RI dan ini merupakan rangkaian acara yang ke-10 program digitalisasi negeri. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang hadir secara offline dan 100 peserta yang mengikuti secara online, terdiri dari UMKM dan penggiat ekonomi, komunitas, dan pengusaha muda. Dalam sebuah perjalanan, digitalisasi negeri tahap pertama sudah sampai pada puncaknya. Dan Kota Jakarta menjadi penutup kegiatan digitalisasi negeri ini pada tahap yang pertama. Jakarta kami jadikan tempat pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju UMKM Go Digital yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo RI. Kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang sudah diseleksi sebelumnya oleh para panitia dan 100 pelaku UMKM yang hadir melalui Zoom meeting. UMKM mempunyai peran yang begitu penting dalam dunia perekonomian dunia dan juga menjadi jalan alternatif dalam membuka lapangan kerja yang baru. Dan dengan kegiatan ini, kita harapkan dapat bermanfaat dalam masyarakat yang luas, sehingga UMKM bisa menjadi lebih handal. Dan kami semua berharap kegiatan ini tidak berhenti pada dalam titik ini saja. Dan juga kegiatan ini akan berlangsung ke depannya. UMKM kita membuat yang tidak ada menjadi ada. UMKM kita membuat yang ada menjadi berbeda. Dan UMKM kita membuat yang berbeda menjadi luar biasa. Lewat Bakti Kominfo RI, digitalisasi RI hadir untuk mendorong UMKM dalam mengoptimalkan internet sebagai komunikasi dan bisnis. Poinnya adalah bahwa entrepreneur ini ternyata bisa survive tanpa subsidi, tanpa bantuan, dan itu yang kita perlu belajar dari seorang narasumber seperti Pak Ari Nafid. Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, daerah kerja kami adalah daerah yang tidak dilirik sama sekali oleh swasta. Pada saat itu pemerintah harus hadir. Seperti misalnya daerah-daerah di Nusa Tenggara, di Papua, Papua Barat, di pelosok, dan bukan di ibu kota provinsinya, di daerah-daerah pelosok. Kami membangun akses internet dan selular. Kenapa? Ini untuk memastikan bahwa apa yang hari ini kita nikmati di Kartika, apa yang hari ini kita nikmati di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Jabodetabek, dan Jawa, itu juga bisa dinikmati di daerah-daerah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan tidak layak secara ekonomi. Ternyata sudah 60%, lebih dari setengah UMKM kita itu sudah go digital. Ini sangat luar biasa. Tetapi memang tidak semua sektor bisa menikmati digitalisasi tersebut, lebih kepada pemasok makanan. Yang menarik ternyata mereka tidak minta kok, UMKM itu tidak minta konektivitas, mereka sudah punya. Saya suka karena artinya mereka sudah mandiri. Pemerintah berhasil ketika masyarakat menjadi mandiri dan tidak memerlukan lagi pemerintah, itu artinya pemerintah berhasil. Tapi yang mereka perlukan adalah bagaimana kita mendampingi UMKM ini untuk beralih ke digital. Saya di pemerintah kota tentunya saya sangat berterima kasih apabila kita bisa sama-sama berkolaborasi mewujudkan program-program produk-produk UMKM yang bisa kita lebih perkenalkan kepada masyarakat. Pengelolaan penanganan UMKM yang lebih tepat gitu.
memang di tengah krisis pandemi COVID ini kita sangat berterima kasih banyak sekali teman-teman kita yang berupaya meningkatkan kualitas UMKM-nya. Apalagi dengan digitalisasi. Jadi pada intinya pada kesempatan ini saya terima kasih pada Kominfo. Ya, kita harapkan nanti ke depan akan muncul entrepreneur terbaik, ya, UMKM terbaik yang bisa nantinya mengangkat kualitas UMKM kita pada level tidak hanya nasional, mungkin di level internasional. Dengan berbagai kemudahan-kemudahan teknologi, orang dimanapun, kapanpun bisa istilahnya memesan produk-produk UMKM tanpa harus dibatasi waktu dan tempat. Nah, inilah tantangan bagi UMKM. Mereka harus bisa segera menyesuaikan dengan perubahan-perubahan seperti ini. Karena kalau mereka tidak mengalami perubahan, tidak move on, istilahnya tidak melakukan arah-arahkan menuju digitalisasi, tentunya akan berdampak terhadap omset penjualannya misalnya. Berdampak terhadap bagaimana kualitas networkingnya dalam melakukan pemasaran dan lain-lain. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kominfo karena sudah menyelenggarakan acara digitalisasi negeri, karena ini adalah tema dan pelatihan yang sangat penting, Bu Indah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bahwa kalau kita bicara UMKM, jumlah usaha di DKI Jakarta sendiri itu kita belum bicara nasional, kita bicara di DKI Jakarta itu ada hampir 1 juta kalau tidak salah, dan 90%-nya itu adalah UMKM. Nah, dengan adanya COVID ini memang sektor usaha UMKM bahkan dari anggota HIPMI sendiri juga banyak yang terdampak. Oleh karena itu mereka pun juga perlu solusi, mereka perlu mencari jalan keluar, dan salah satu jalan keluar untuk para pelaku usaha ini bisa bangkit, bisa bertahan itu adalah melalui digitalisasi. Digitalisasi itu adalah lebih besar dari itu. Bagaimana mindset kita dalam berbisnis itu berubah menjadi digital, perilaku bisnis kita berubah dari digital, komunikasi kita berubah jadi digital, dan semua proses bisnisnya itu bisa menjadi digital. Kita bicara tentang digital innovation itu kita udah bukan bicara masa depan lagi, tapi itu it's happening now, udah terjadi sekarang. Dan teman-teman pelaku UMKM tuh memang harus cepat belajar. Penting itu belajar dulu, memahami proses digitalisasi itu tuh apa, lalu mulai mengimplementasikan. Selain pelatihan, acara ini pun menghadirkan hiburan yang menarik untuk para peserta. Oh, kalau mau jadi artis, Bu, syaratnya cuma 2. Apaan tuh, Mon? Kalau nggak ganteng banget, hancur banget, saya bilang gitu. Tidak hanya perkembangan teknologi yang penting dipelajari, namun mindset dalam menjalankan usaha perlu ditingkatkan, sehingga UMKM akan tetap bertahan, bahkan bisa meningkatkan omsetnya di tengah pandemi. Banyak orang bilang bekerja cerdas. Kita UKM ini nggak mungkin bekerja cerdas. Awalnya pasti bekerja keras dulu. Wong kita gaji orangnya aja nggak sanggup, akhirnya kita semua yang kerjain gitu kan. Saya apresiasi teman-teman di sini mengambil kesempatan untuk belajar bersama teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu. Bukan lebih hebat, tapi kita lebih dulu aja. Tidak ada yang tahu nasib. Bisa jadi teman-teman 1 tahun, 2 tahun sudah melampaui omset Ardena. Apa sih yang membuat customer itu atau para calon pembeli itu ingat dengan produk kita melalui digital ini? Kita tidak menggunakan brand, barang kita menjadi komoditas. Mesti membuat suatu pembeda. Tadi brand itu kan ikatan emosi kepada pembeli kita. Bagaimana caranya kita maintain reseller, Pak? Yang kita mesti embrace ini reseller-reseller kita yang aktif. Pertama, dijaga komunikasi. Komunikasi udah paling penting, ya kan? Kalau perlu beberapa setelah dapat target, kita kasih reward kecil yang merupakan sebuah apresiasi buat mereka. Kalau di saya undang pembicara-pembicara, Pak. Mungkin ya bisa dilakukan, sekarang zamannya Zoom, ya kan? Ini reseller-reseller yang mau belajar sales hari ini. Pandemi COVID-19 ini
kita akses untuk bertemu atau orang mendatangi toko kita sangat minim. Jadi saya rasa ini sangat urgent sekali untuk dilakukan pelatihan-pelatihan seperti yang diadakan hari ini ya oleh Bakti dan Kominfo. Karena teman-teman banyak yang takut duluan, Mas, untuk menyentuh dunia digital. Padahal ilmunya ini begitu dipelajari sangat membantu untuk nge-boost penjualan mereka. Perkembangan teknologi digital harus diimbangi oleh perkembangan dari sumber daya manusia itu sendiri. Kita coba masuk ke konten video, Pak. Wah, konten video. Apa itu konten video? Percayalah, 2018 saya belum tahu YouTube. 2018 saya belum tahu YouTube. Belum pernah nonton YouTube. Apa itu? Begini-gini, Pak. Oke, kamu bisa kerja, bisa, Pak. Ya udah, lanjut, gas ya kan. Udah, modalin aja terus. Ya kan? Namanya kan usaha, modalin, pede, yakin ya kan. Yang penting saat kita mau usaha, sadar diri, kalau kita invest ke sana, kita nggak mati kelaparan. Itu aja prinsip saya. Kuliah TV ini salah satu bisnis buat UMKM juga yang mau ngomong digital harus ngerti yang namanya YouTube. Jadi bisnis digital ini buat teman-teman yang belum tahu polanya atau mau coba-coba, ini gratis kok. Yang penting mau kerja. Kalau modalnya belum cukup, teman-teman kalau mau digital khusus media, ya mulai aja dari handphone, dari ngevlog atau apa. Yang sekelas Raja IT yang sudah besar banget, itu aja melek yang namanya digitalisasi marketing. Karena itu dia sebenarnya secara bisnis dia itu marketing ya kan. Jadi digital marketing. Banyak UMKM sekarang yang menangis menjerit. Bagaimana dia harus bertahan di masa era pandemi. Saya lagi mengkrit sebenarnya, cuman belum dapat momen yang pas. Atau mungkin ada teman-teman kita yang lain yang bisa bantu. Cuman di sekarang ya nggak ada pilihan sih, kita harus survive dulu. Pastinya kita harus rajin masuk komunitas. Tadi teman saya Pak Ari juga udah bilang, masuk komunitas. Di situ komunitas termasuk komunitas CUK Indonesia itu kan bisa jadi di dalam ada partner, ada investor. Betul, nggak ada bisnis tanpa modal. Disinilah digital ini harus dikembangin terus. Karena dengan digital yang kita proyeksikan seperti toko online dan teman-temannya, itu kan meningkatkan penjualan, bahkan bisa mengangkat PDB dari satu negara. Di sini sangat bagus banget buat dari rakyatnya sampai ke negaranya bisa growth. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Karena di pandemi ini semua jadi rata nih. Jadi rata lagi, jadi nggak kayak dulu kan ada jomplang nih. Sekarang mau skala, apalagi sekarang sekarang mau yang tinggi, yang kelasnya sudah besar maupun UMKM tuh kita diberi kesempatan untuk growth lebih cepat. Dengan meningkatnya kemampuan UMKM dalam hal digital, membuka peluang untuk bisa mencapai pasar ekspor. Kita ketika di belakang bisnis kita itu ada ceritanya. Kalau aku kan ceritanya lebih pertama kali adalah gelasnya terbuat dari rumput laut gitu. Tujuan dari bikin gelas ini adalah untuk mengurangi sampah plastik. Dari sejak 2016 itu kita sebenarnya sudah ekspor ke 52 negara dan di semua benua kita udah ekspor ke sana juga. Itu semuanya sebenarnya juga secara digital gitu. Bisakah kita itu harga tadi di harga yang bisa lebih murah? Sehingga bukan, kalau ini kan mindsetnya sepertinya untuk keluar gitu ya. Kalau di dalam kita juga namanya jualan juga harus mengedukasi ya, nggak cuma kayak hard selling kayak beli gitu untuknya kan. Jadi kita juga bilang ke customer kita bahwa memang plastik itu lebih murah kayak gitu untuknya. Tetapi kalian pernah pikirkan nggak kalau misalnya plastik ini kan terdegradasi ratusan tahun sampai ribuan tahun. Aku melihat mungkin UMKM kita juga masih banyak yang gagap teknologi, mungkin sudah banyak yang bilang juga pastinya, tapi memang mungkin yang lebih perlu dilakukan itu pelatihannya itu langsung praktek gitu. Jadi bukan secara teori lagi, tetapi mudah-mudahan bisa langsung praktek. Kalau perlu dilihatin juga, dimonitor juga. Di rangkaian 10 ini adalah kota terakhir di sesi pertama, yaitu di Jakarta. Suka dukanya kalau untuk terkait peserta, yang pertama sukanya dulu, yang sukanya itu kita bisa berkumpul dengan teman-teman UMKM, kemudian ternyata banyak banget produk-produk Indonesia tuh yang unggulan-unggulan seperti batik, kemudian ada
teh apel seperti itu. Untuk nextnya sih pasti selain di 10 kota ini mungkin nanti akan kita menyelenggarakan lagi di 10 kota lainnya seperti itu sih, supaya bisa merangkul teman-teman UMKM seluruh Indonesia juga dan mendukung mereka untuk lebih kreatif dan berinovatif. Ngangon buaya dekat Blok M, buayanya diam sakit gigi. Walaupun gue masih UMKM, tapi gue bos diri sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang menarik dalam pelatihan digitalisasi negeri ini adalah adanya perlombaan video promosi. Lomba ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi peserta. Menjadi seorang pelaku kuliner UMKM itu tidak plagiat, itu intinya. Kita menciptakan satu originalitas ya. Original usaha. Lalu kalau misalkan saya berbisnis kuliner, harus ada manfaatnya buat orang yang makan. Jadi bukan sekedar orang makan enak, tapi makanan itu sehat. Oke. Dan kalau bisa kita menciptakan satu produk yang artinya benar-benar daya saingnya itu belum ada. Sedikit lah ya. Sedikit, jadi kita bersaing dengan diri sendiri. Nah, saya mengikuti digital ini, saya mendapatkan edukasi soal mindset mental semalam itu benar-benar membangkitkan semangat saya lagi. Saya diberi fasilitas tempat. Sekarang ini saya buka di Tamrin 10. Saya nggak tahu bisa sampai seperti apa nama saya di sounding. Ya mungkin karena beberapa prestasi. Lalu ayam ini minum kolesterol tuh karena memang proses pemanggangannya. Lalu kita makan yang pasti aman. Ayamnya juga halal dan ayam yang saya pakai juga bukan ayam pasar, tapi benar-benar ayam bermerek yang saya tidak sebutkan. Sangat banyak membantu bagi saya dan produk saya. Di waktu corona ini benar-benar produk saya sempat menurun drastis. Tapi dengan adanya ini saya banyak wawasan. Pembuatan video ini saya ingin video itu murni, natural, dan tidak ada dengan ngambil warna gambar itu harus saya pengen asli gitu kan. Terus dengan industri rakyat ini juga dengan ngambil video ini apa adanya dari konveksi, tidak ada dibagus-baguskan, jadi seperti itulah adanya gitu. Dan dibantu anak saya. Jadi kami itu bertiga. Menggunakan alat apa Ibu? HP saja. HP. Ya, artinya HP saya. Dengan menggunakan alat sederhana juga bisa jadi menarik. Yuk tepuk tangan. Mantap. 1 tahun tepat semenjak saya keluar dari pekerjaan sebelumnya di back office, saya mulai menggeluti di bidang aquascape ini. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa menghidupi keluarga saya. Untuk videonya sendiri itu potongan-potongan dari handphone saya, diambil dari rekan saya. Juga saya sendiri potongan videonya. Untuk pengeditan dibantu teman saya untuk penggabungan hasil dari videonya. Dalam perlombaan video ini, juara pertama dimenangkan oleh Ayam Panggang Putus Lidah. Juara kedua dimenangkan oleh Syakina Muslim Syar'i, dan juara ketiga dimenangkan oleh The Aquatic. Terima kasih Bakti Kominfo. Saya pelaku kuliner ayam, ya pelaku kuliner yang inovatif. Jadi saya mencoba menciptakan satu varian baru di Indonesia, namanya ayam panggang putus lidah. Ayam panggang putus lidah itu apa? Jadi ini merupakan salah satu alternatif buat mereka yang takut makan ayam. Jadi ayam ini diproses dengan teknik yang unik, saya ciptakan sendiri. Pertama, dipanggang fresh tanpa diungkep, tanpa menggunakan kecap, lalu dipanggang menggunakan alat khusus, yaitu namanya alat panggang tanah liat ya, dari tempayan. Itu juga saya hasil kreasi saya sendiri. Acara ini benar-benar memberikan edukasi sangat luar biasa ya, terutama buat pelaku kuliner awal. Apalagi kita sedang menghadapi masa pandemi ini, jadi omset pasti berpengaruh ya, penurunan omset pasti pengaruh. Lalu acara ini dibuat benar-benar membangkitkan gairah kembali bagaimana kita sebagai pelaku kuliner yang mungkin hanya mengandalkan
promosi lewat beberapa medsos. Mungkin harus lebih aktif ya, proaktif. Kita menggunakan beberapa fasilitas digital yang sekarang bisa memberikan manfaat buat kita soal promo. Kesan saya sangat baik sekali ya. Saya berterima kasih malah ya kepada Bakti Negeri ini yang sudah mengadakan acara ini. Karena itu membuat saya tambah semangat ya. Terus tambah saya paham gitu untuk menambah ilmu saya juga. Saya rasa itu lebih banyak diadakan lagi, itu lebih baik buat semua. Misalkan orang yang tadinya jualan di toko, dengan adanya begini nambah untuk omset juga dengan melalui digitalisasi ini. Toko Sakinah itu berbeda dengan produk lainnya, kita itu mengutamakan kualitas bahan itu ya, karena kita di bidang syar'i otomatis harus yang nyaman dan adem untuk si pemakainya. Alhamdulillah pelanggan saya sudah setiap luar kota ada, dan juga udah masuk ke Jeddah, ada lengan tetap saya. Dari negara-negara lain tuh udah ada, Malaysia sudah berlangganan dengan produk Sakinah ini. Aquascape adalah akuarium hias, di mana ada hiasan di dalam akuarium yang mana lagi digandrungi oleh kebanyakan orang di masa pandemi sekarang. Positif banget yang saya ambil, yang saya dapat dari pelatihan dari Bakti Kominfo ini, yang sebelumnya saya nggak terlalu mendalami mengenai digital, arti digital sendiri dari promosi yang saya buat selama ini. Tapi dari pelatihan ini saya udah mulai paham di mana ini berpengaruh sekali terhadap usaha yang kita jalanin. Ada saudara-saudara kita di luar sana yang juga membutuhkan edukasi gitu untuk digitalisasi ini, karena sekarang ya mau nggak mau ya kalau mengikuti perkembangan yang ada ya kita harus mengikuti zaman gitu, harus mengikuti tren teknologi, platform sosmed yang ada sekarang ini ya untuk kita berbisnis gitu. Jadi memang penting sekali gitu. Kami itu sangat butuh untuk pelatihan yang digitalisasi seperti ini, karena memang sekarang eranya itu era digitalisasi dan kita tidak bisa memungkiri kalau kita tidak ikut dalam arus ini kita akan ketinggalan. Dengan pelatihan digitalisasi, negeri ini mampu mencetak sumber daya manusia untuk mencapai percepatan konektivitas digital. Bakti Kominfo memiliki komitmen dan ikut serta mendorong pelaku-pelaku UMKM menjadi garda ekonomi terdepan dalam memajukan usaha menuju pemulihan ekonomi nasional.